Peserta nomor urut 3 yang akan menyampaikan paparan makalah dalam rangka kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Wiralodra tahun 2022. Perwakilan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atas nama Silpia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri sekalian dan yang terhormat kepada seluruh panitia serta tamu undangan. Perkenalkan, saya Silpia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan mengenai gagasan kreatif yang berjudul Kreativitas Media Pembelajaran dari Limbah Pantai Melalui Wisata Literasi. Lanjut. Identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan, bahwa di Indramayu akan kaya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dari sumber daya alamnya begitu akan kaya yang luar biasa, kehidupan ekosistemnya yang begitu melimpah. Di Kabupaten Indramayu juga terdapat banyak objek wisata pantainya, salah satunya di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, yang terdapat 4 objek wisata pantai yang saling bersampingan tempatnya, namun masih minimnya infrastruktur pembangunan di jalannya. Terdapat 4, yaitu Pantai Tirtamaya, Pantai Rambat, Pantai Ketapang, dan Pantai Dadap. Namun di pantai ini belum adanya pengelolaan terhadap limbah pantai yang kurang baik, sehingga kebersihan pun masih kurang terjaga. Alasan saya mengambil Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu ini sebagai gagasan ide kreatif saya, karena dengan banyaknya objek wisata pantai yang ada di kecamatan tersebut, walaupun masih minimnya infrastruktur pembangunan dari jalannya, tetapi masih begitu banyaknya ramai dikunjung oleh para pengunjung. Sehingga jika adanya pengelolaan limbah pantai yang lebih baik lagi, bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan pantai sekitar dan juga bisa mengurangi pencemaran dari kehidupan ekosistem lautnya. Lanjut. Target pembangunan. Yang pertama, membangun wisata literasi pantai, di mana pembangunan wisata literasi pantai ini dibangun di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, yang sasarannya itu untuk anak-anak yang berwisata ke objek wisata pantai yang ada di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Lalu yang kedua, memanfaatkan limbah pantai sebagai media pembelajaran, di mana limbah pantai di Kecamatan Juntinyuat itu ada 4 limbah pantai yang saya ambil untuk bahan media pembelajaran kreatif. Yang pertama, ada limbah pantai sisik ikan, kulit kerang, tulang ikan, dan batok kelapa, di mana limbah pantai ini akan dijadikan bahan pokok untuk dijadikannya media pembelajaran kreatif untuk anak-anak. Lalu yang ketiga, menumbuhkan semangat belajar dan perkembangan motorik anak. Anak-anak diberikan kebebasan untuk sekreatif mungkin untuk membuat limbah pantai ini dijadikan nilai seni yang tinggi yang akan dijadikan bahan media pembelajaran, sehingga bisa melatih perkembangan motorik anak, juga bisa meningkatkan kreativitas untuk anak-anak. Lalu yang keempat, mengurangi limbah pantai dan resiko pencemaran lingkungan. Dengan kita memanfaatkan limbah pantai, dimanfaatkan yang lebih memberikan manfaat yang luar biasa, khususnya untuk dijadikan media pembelajaran, dapat mengurangi pencemaran lingkungan pantai sekitar dan juga bisa mengurangi pencemaran dari kehidupan ekosistem lautnya. Lanjut. Ini pencapaian targetnya. Target yang akan dicapai itu untuk bisa menumbuhkan tingkat meningkatkannya kreativitas untuk anak-anak. Selain itu juga bisa menumbuhkan kepada diri anak-anak terhadap peduli lingkungan sekitar, yaitu dengan memanfaatkan limbah pantai sebagai bahan media pembelajarannya. Lanjut. Ini penjabaran rencana kerja dan informasi tambahan. Tentunya untuk kita menciptakan ide ini, yaitu wisata literasi pantai, yang pertama adanya perizinan terlebih dahulu dari pihak pantai itu tersendiri. Lalu yang kedua, adanya kerjasama dengan pantai setempat atau dengan pekerja pantai setempatnya untuk lebih dengan mudahnya kita menciptakan wisata literasi tersebut. Lalu yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai. Terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai pada gagasan kreatif ini. Yang pertama, meningkatkan kreativitas anak-anak. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada anak terhadap lingkungan setempat. Dan yang ketiga, bisa
meningkatkan perkembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Lalu yang keempat, adanya sumber daya manusia yang mendukung dan adanya dukungan dari sekitar. Lanjut. Ini ada visualisasi gagasannya. Yang pertama itu sasaran, di mana gagasan kreatif ini sasarannya kepada anak-anak, yaitu anak-anak yang berkunjung ke pantai. Yang kedua, adanya hambatan. Hambatannya ini karena ini Sustainable Development Goals ini pembangunan yang berkelanjutan. Ini pembangunannya itu masih minim, infrastruktur itu masih minim di Kecamatan Juntinyuat tersebut karena akses jalannya masih rusak, sehingga pemerintah perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, khususnya harus memperhatikan di pembangunan pelosok-pelosok desa, salah satunya di jalanan, karena dengan adanya pembangunan yang merata, khususnya di Kecamatan Juntinyuat, akan bisa lebih menarik lagi ramainya pengunjung, walaupun objek wisata pantai itu jalanannya rusak, tetapi masih ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Jika jalanannya bisa diperbaiki, maka lebih bisa dapat menarik ramainya para pengunjung, sehingga objek wisata literasi ini bisa meningkatkan perekonomian untuk masyarakat sekitar. Bantuannya itu bisa digunakan melalui teknologi, karena teknologi yang sekarang sudah semakin canggih untuk menginformasikan bahwa adanya wisata literasi di pantai Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dapat diinformasikan melalui media sosial. Lalu adanya tindakan, adanya perizinan dari pihak pengelola pantai, dan juga adanya sumber daya yang bisa diajak kerjasama, dan tidak tertinggal adanya dana yang mendukung untuk pembangunan wisata literasi ini. Ini beberapa contoh yang saya ambil untuk kerajinan limbah kulit kerang. Perlu saya jelaskan bahwa nanti Bapak mohon kembalikan bahwa di wisata literasi tersebut, literasi kita akan memberikan pengajaran mengenai materi menulis, membaca, berhitung, berbicara, dan untuk memecahkan masalah. Untuk literasi ini dapat kita konsepkan dengan limbah pantai, dengan memanfaatkan limbah pantai. Yang pertama untuk kulit kerang. Di kulit kerang ini anak-anak akan diberikan kebebasan sekreatif mungkin untuk membuat kerajinan tangan, di mana pada limbah kulit kerang ini akan belajar materi mengenai menulis dan membaca, karena anak-anak diharapkan untuk bisa memberikan nama dengan menuliskan dari kerajinan limbah kulit kerang yang dibuatnya. Lanjut Bapak. Lalu ini kerajinan dari sisik ikan. Pada materi literasi dengan memanfaatkan limbah sisik ikan ini, anak-anak belajar berhitung, artinya setelah anak-anak selesai membuat kerajinan tangan, anak-anak itu akan belajar berhitung, menghitung jumlah hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh teman-temannya. Lanjut. Ini kerajinan limbah tulang ikan, atau saya menyebutnya ini sebagai puzzle, Bapak. Ini puzzle ini karena anak-anak ini diberikan kebebasan untuk merakit atau menyusun puzzle-puzzle, yaitu dengan bahan pokoknya itu dengan memanfaatkan limbah tulang ikan. Misalnya bisa dibentuk dengan ejaan atau dengan abjad, terus angka, atau bahkan dengan bisa membentuk sebuah bentukan, misalnya bentuk lingkaran, bentuk segitiga, atau bentuk segi empat. Dari sinilah anak-anak ini akan berlatih untuk memecahkan suatu masalah atau akan melatih motorik anak-anak. Lanjut. Ini kerajinan dari batok kelapa. Di sini anak-anak akan belajar tentang mengenai berbicara. Selain anak-anak bisa menuangkan gagasan kreatifnya ingin untuk menciptakan kreativitas melalui limbah batok kelapa, misalnya anak-anak ini diharapkan untuk dapat menjelaskan kegunaan dari hasil kerajinan yang dibuatnya. Misalnya ini limbah dari batok kelapa dibuat seperti mangkuk. Anak-anak ini diharapkan untuk bisa menjelaskan apa kegunaan dari mangkuk tersebut, sehingga anak-anak ini bisa terlatih untuk berbicara di depan banyak orang, dan juga bisa melatih kosakata anak-anak. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10 menit pengomentaran, yang pertama
kami sampaikan kepada Bapak Dr. Aan Johanna Sanjaya untuk dapat memulai. Terima kasih. Sama pertanyaan seperti tadi, apa kebaruan dari ide Anda? Terima kasih Bapak. Apanya yang baru itu? Yang baru karena saat ini Indonesia kan sedang sangat tinggi sekali ya Bapak pandemi, sehingga pembelajaran pun dilakukan secara daring, baik dari sekolah TK, SD, SMP, menengah, bahkan ke perguruan tinggi pun itu dilakukannya sistem pembelajaran daring atau pembelajaran online secara tidak tatap muka. Nah, anak-anak ini dikhususkan atau mungkin diharuskan belajar dari rumah dengan handphone, dengan gadget, atau mungkin dengan media-media pembelajaran hanya dengan buku saja. Nah, sekarang pandemi ini sudah mulai, angka itu sudah mulai turun sehingga Oke, stop. Yang saya tanya yang barunya dari ide Anda. Kan kulit kerang itu sudah ada, tadi buatan mana tadi? Tadi itu saya ambil dari contoh di Google-nya Bapak. Nah, berarti kan tempat lain sudah banyak. Iya. Di Bali, di Jogja, di Pangandaran, di mana-mana sudah ada. Berarti kalau ide kulit kerangnya sebetulnya kan tidak baru. Yang baru apanya? Yang barunya itu objek wisata Nah, literasi. ya, jadi belajar yang sesuai dengan ini mungkin dari bahasa Indonesia biasa muter-muter gitu ya. Yang baru itu apanya? Ini penggunaan sebagai medianya itu kan. Iya. Satu itu, kedua tempat. Mungkin tempat lain sudah ada juga gitu. Ini termasuk penelitian etno ya. Bisa etnomatematik, bisa etno language ya, bisa etnotourism. Jadi banyak peluang. Nah, makanya dari kebaruannya ini yang nggak nonjol. Jadi kalau menulis sekarang ini yang ditonjolkan adalah kebaruannya. Itu. Lalu satu lagi, paling ini saran saja. Saya berharap ketika membaca karya tulis jurusan bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesianya bagus. Tapi ternyata, maaf ya, selalu saya tunjukkan, bahasa Indonesianya tidak bagus. Banyak hal yang dari tata kalimat aja tidak memenuhi kaidah SPOK. Saya diajari dulu SPOK, sampai sekarang saya pegang. Subjek, predikat, objek, keterangan. Dan nanti kalau saya tunjukkan ada yang satu kalimat, satu alinea. Di kesimpulan ya, kalau dibaca itu di kesimpulan itu Pak Yudi, ya itu enggak satu kalimat satu alinea itu. Ya, terima kasih. Iya Bapak, terima kasih kembali. Selanjutnya bisa Pak Insinyur Yudi Mahmud untuk kesempatan kedua. Baik, terima kasih. Selamat ya Dea sudah membuat gagasan. Saya ingin bertanya mengenai ini tadi kalau dari Pak An kan ini sudah banyak dilakukan tempat yang lain. Tadi Anda tidak bisa menjelaskan keunikan atau perbedaan dari Anda ini. Nah, kalau dilihat kan ini targetnya Anda adalah media pembelajaran bagi wisatawan yang membawa anak ke pantai gitu kan. Iya, begitu ya? Betul Bapak. Saya ingin tanya, Anda sudah koordinasi tidak dengan pengelola pantai di sini? Sudah Bapak. Idenya disampaikan. Iya. Yang ada gambaran di sini seperti apa? Gambaran apanya? Gambaran di ini kan Junti Nyuat ya? Iya, Kamu Junti ambilnya Nyuat. Tirta Maya Iya. itu ya. Itu kan Anda sampaikan bla bla dan sebagainya. Tadi hambatannya jalan, oke itu Jalan. kalau jalan kan susah diperbaiki kan, Iya. butuh lama itu ya, tergantung ke Pemda bahkan karena abrasi. Tapi yang saya ingin tanya adalah bagaimana respon dari pengelola pantai itu sendiri seperti apa? Baik. Saya jawab ya Bapak. Jangan-jangan yang pengelolanya juga tidak peduli dengan media pembelajaran. Itu ya, coba saya jawab. Waktu saya melakukan ini ngobrol ya, artinya Iya. menyampaikan ide kreatif saya kepada pihak pengelola pantainya. Pengelola pantai itu setuju karena di pantai tersebut Bapak masih belum adanya pengelolaan limbah pantai, sehingga pencemaran di lingkungan pun masih belum dilakukan dengan baik begitu perbaikannya. Sehingga dengan saya ini Enggak, saya menyampaikan, potong karena waktu singkat. Limbah pantai yang mencemar itu yang seperti apa? Harus dibedakan. Kalau misalnya kerang dan jumlah sedikit itu tidak mencemari.
Kecuali kalau misalnya itu kupasan degan yang demikian banyak itu nih ya, seperti itu. Dan jarang juga ada batok yang udah bersih seperti itu. Banyaknya adalah hampas kelapa yang berserakan seperti itu. Nah, maksud saya, jadi definisi yang limbahnya seperti apa gitu? Apakah mereka juga bersedia nanti menyediakan fasilitas? Kalau ada lihat yang saya ini ya, disiapkan setumpuk keranjang wadah limbah gitu ya. Nanti mereka membuat seperti, nah maksudnya itu komitmen si pengelolanya ini seperti apa? Karena kan nanti akan Anda terapkan dan ini melibatkan mitranya adalah pengelola pantai ya. Dan biaya masuknya kan sekarang murah ya. Itu. Iya. Nah, itu seperti itu ya. Saya ingin nanya, jadi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Anda dan oleh mereka seperti apa? Karena tadi definisi limbahnya harus jelas dulu seperti itu. Makasih. Jadi definisi limbahnya itu yang saya ambilkan ada 4 ya, limbah kulit kerang, limbah sisik ikan, tulang ikan, dan batok kelapa. Nah, kebanyakannya itu masih ada kulit kulit kerang. Kulit kerang kebanyakannya itu di pantai masih belum dikelola dengan baik. Menumpuk? Iya, betul. Menumpuk? Ya, tapi tidak terlalu menumpuk, Bapak. Oh, enggak, belum kan. Tulang ikannya tidak berserakan kan? Yang berserakan Maksud saya tadi harusnya ini agak dari judul, makanya saya bilang tadi ini perlu pendalaman gitu ya. Karena limbah itu kan kesannya adalah mencemari. Tapi kalau dilihat kan tidak, tapi memanfaatkan sisa misalnya untuk pembelajaran itu ke arah sana. Itu saja dari saya. Silahkan Bu Ida. Terima kasih Pak Yudi. Good morning Sylvia. Morning, Ya, Bu. the same with the previous one. I will ask you in bahasa Inggris ya. You can answer the question in English or bahasa Indonesia. My first question related with M ya, miserable. How can you measure that your idea will be successful? Ya, bagaimana Sylvia bisa mengatakan bahwa ini akan sukses? Karena juga berkaitan dengan time bound. Kalau yang ditulisan Sylvia itu sepertinya ide-ide, tapi ketika implementasinya harusnya ada langkah-langkah. So, how can you measure that your idea will be successful? Dilihat dari mananya? Dilihat dari bahwa anak-anak kan kalau harus belajar memang harus dipadukan dengan dunia bermain juga ya Bu ya. Karena memang anak-anak itu ketika belajar harus adanya media pembelajaran yang kreatif mungkin sehingga bisa membuat anak-anak ini tidak bosan untuk mengikuti selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi dengan memanfaatkan limbah pantai laut ini, dengan anak-anak ini diajak untuk bermain, dengan membuat kerajinan tangan, dengan diberikan kebebasan kepada anak-anak, sehingga anak-anak pun tidak akan bosan untuk mengikuti pembelajaran selama proses pembelajaran itu berlangsung. Okay then. Next, related with S ya, specific. I think it's better for you to specify your idea into one specific idea. Jadi kalau menurut saya ide yang spesifik yang bisa diimplementasikan waktunya bisa di tenggat waktunya ada gitu. Jadi hasilnya sudah bisa terlihat. Jadi kalau misalnya yang tadi empat-empatnya itu, as Pak Yudi said that kita itu jarang melihat batok kelapa di pantai mana, Pantai Rembat, Tirtamaya juga saya tidak pernah melihat batok kelapa. Kemudian please make it very simple and specific. Jadi orang-orang itu akan mudah untuk mengikuti idenya. Jadi kalau terlalu banyak nanti siapa yang membuatnya, kemudian instrukturnya siapa, yang menjaga siapa, itu juga harus sudah sangat spesifik ya. So I think it's better for you to check your writing related with SMART ya. SMART-nya harus benar-benar diimplementasikan di situ. Mulai dari tadi S, M, A, R, T-nya itu. Oke, Sylvia? Iya, Ibu. I think enough, thank you. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan serta sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi